kita satu dalam Tuhan. Kita disatukan di dalam Roh Tuhan, kita satu dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi, rasakan kasih Tuhan. Mari berpegang tangan supaya dunia tahu kita satu dalam Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Mari berpegang sama supaya dunia tahu kita satu dalam Tuhan. Terima kasih. Shalom. Selamat malam. Yang dihormati Setiausaha Pendidikan Sabah Mesir, Pastor Amir Sigandar, juga Pengarah Pelayanan Sekolah Sabah kita, Pastor Edward Binduk Laung. Kita punya pengurusi Elder Daerah Kapak, Elder Sony Stibon Stimol, semua para elders, para istri, para suami ada tak? Ini ada juga kan? Jadi terima kasih atas kasih setia Tuhan telah memimpin kita sepanjang hari Sabat yang sudah berlalu, dan kita dipertemukan di dalam dewan ini, dewan Nabita lain ya, Elder Meldi, untuk upacara pengurapan para elders daerah Kapak dan juga majelis Swai Kenal. Dan sebelum itu kita serahkan program dan atur cara ini ke dalam tangan Tuhan. Jadi saya persilakan Elder Meldi untuk melayangkan doa. Bapa kami di surga, kami datang hadirat-Mu pada malam ini, merendahkan diri kami, rendahkan hati kami, mengakui segala kelemahan dan kekurangan serta dosa-dosa kami, mohonkan belas kasihan-Mu untuk mengampuni kami, sehingga supaya semua acara yang akan kami lakukan dan semua permohonan kami seterusnya akan berkenan di hadapan. Pada saat ini Engkau telah melihat kami telah berkumpul menyembah Engkau, dan kami mengharapkan supaya Engkau akan memberkati acara yang kudus yang kami akan jalankan sebentar. Mohon Engkau mengurapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, dan lebih khusus pendeta-pendeta yang akan memimpin acara ini, terutama acara pengurapan sebentar. Bapa, biarlah Engkau bersama-sama dengan kami, dan kami akan diberkati pada malam ini. Sebentar nanti Engkau memberkati juga firman Tuhan yang akan disampaikan, supaya itu akan memberikan semangat baru, memberikan kekuatan dan keteguhan iman kami. Semua kami yang akan mendengarkan dan akan pulang nanti dengan diberkati. Kami serahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Kami mohon semuanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Ucapan wakil Elder daerah Kapak lah. Jadi saya persilakan Elder Sony Stibon Stimol untuk memberikan kata-kata aguan. Kapak dan juga majelis Swai Kenal kita pada malam petang yang sudah kita rancang sebelum ini. Terus terang, sebelum kita merancang mengadakan upacara pada malam ini,
kita sudah berbincang bersama dengan pastor daerah Kapak kita yang sebelum ini, yaitu Pastor Herbert Lam sendiri, dan beliau yang mencadangkan untuk mengadakan pengurapan pada mulanya majlis suai kenal di antara pastor dengan keluarga elders seluruh daerah Kapak. Dan seminggu selepas itu pihak mission telah mengadakan acara quinquennial, mesyuarat quinquennial kita, dan pada 15 hari bulan Januari secara rasmi kita mendapat kabar bahawa Pastor Herbert akan berpindah ke pejabat mission. Beliau akan menggalas tugas sebagai pengarah di Jabatan Sekolah Sabat dan juga pelayanan peribadi kita untuk sesi kuningal yang baru ini. Jadi, Wakil Elders Daerah Kapak, kami mengucapkan tahniah kepada Pastor Herbert Lam serta istri di atas lantikan beliau di pejabat mission pada quinquennial baru ini. Dan terus terang juga saya dan juga elders yang lain kita berpendapat apabila kami berfikir bahawa apabila pastor telah mendapat lantikan di mission, kemungkinan acara ini tidak akan berjalan. Tapi puji Tuhan, Pastor Herbert mengatakan kita teruskan saja dan dapatkan bagaimana pandangan daripada semua elders. Dan semua elders sebulan suara bersetuju untuk meneruskan acara ini pada hari ini, 29 Januari, hari yang bersejarah bagi kita semua elders. Yang pertama, kita akan mengadakan hari pengurapan elders bagi elders baru yang telah dilantik ataupun yang sudah dilantik. Saya juga belum diurapi, dan pada malam ini saya begitu bersyukur berpeluang merasa mendapat pengurapan daripada Pastor Herbert pada malam ini. Dan saya juga berfikir begitu juga kepada elders yang lain yang belum diurapi. Sebelum ini 2 tahun kita mendapat kekangan oleh kerana PKP dan pandemik semua, dan akhirnya pada masa ini inilah peluang untuk kita menerima berkat diurapi sebagai elder di dalam gereja yang kita layani bersama. Dan untuk tidak membuang masa, itu saja saya punya ucapan pendek. Sekian dan terima kasih. Dengar renungan daripada Pastor Amir Sikandar, saya pasti Elder Jeprin ada tak? Ada juga. Jadi kita akan mendengar lagu istimewa lain ya. Mil kurang, saya pun tidak berapa pasti nih, sama ada semua elders kah ataupun ada beberapa orang saja. Jadi saya persilakan Elder Jeprin untuk mengaturlah. Semua elders. Oh, semua elders. Kalau saya tidak silap, Elder Jeprin suruh kita gambar itu kan yang buku LPMI 128 kan, Usahakan Hidupku. Nah, jadi kalau sudah kalau boleh hafal bagus juga lah. Dan sepanjang umurku
terima kasih pemimpin. Terima kasih kepada semua elder tadi. Lagu istimewa yang memang istimewa. Itu adalah satu panggilan dan juga doa kita masing-masing. Dan saya berterima kasih kepada doa-doa semua gereja, khususnya daerah Kapak, karena misi kita telah memilih berbagai-bagai ragam pastor yang memimpin di dalam penginjilan di seluruh Sabah. Kami bagi pihak mission sebenarnya adalah orang ataupun manusia biasa yang juga ada kecenderungan berdosa. Inilah poin utama sebagai elder, sebagai pemimpin di dalam gereja. Tidak ada orang yang sempurna, dan saya percaya memilih pengurus ataupun pemimpin jemaat adalah suatu yang sangat penting dan sangat sukar kadang-kadang. Tahniah kepada semua elder yang dipilih pada tahun ini, dan juga kepada elder yang sudah melayani beberapa tahun yang lalu. Tahniah, puji Tuhan. Dan itu adalah satu panggilan yang istimewa. Kalau saya lihat di dalam Alkitab, di dalam Keluaran 18:21, kita sudah melihat bagaimana bangsa Israel telah dibahagi-bahagikan, dipimpin oleh Roh Kudus. Musa tidak dapat bergerak sendirian. Dengan kuasa Roh Kudus memimpin bangsa-bangsa itu adalah satu cabarannya. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus dia dapat memimpin dengan bijak. Satu lagi yang berlaku dalam perjanjian baru, dalam Kisah 6 ayat 3, di mana Paulus juga menghadapi keadaan-keadaan yang sukar di dalam jemaat ataupun gereja. Dia memberitahu kepada jemaat, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Saudara dan saudari, para elder, ini adalah satu cabaran kita. Dan saya hanya mengambil poin yang sangat penting. Sekiranya kita lemah di dalam kepimpinan kita, jangan lupa perkataan tadi, yang penuh roh dan hikmat. Siapa yang memberikan kita hikmat? Tiada lain lagi selain daripada Roh Kudus. Itulah sebabnya apabila saya membaca itu Kebahagiaan Sejati ataupun buku Langkah Menuju Yesus, kalau kita lihat di bahagian berdoa, inilah yang sangat penting, kunci dalam pelayanan kita. Berdoa itu sangat penting. Kita ini orang berdosa, jadi berdoa kepada yang mempunyai hikmat itu. Mintalah kepada Roh Kudus. Masih ingat rasul-rasul dahulu, setelah Yesus naik ke surga, apa yang mereka lakukan? Mereka bersatu di satu ruangan. Mereka berpuasa, mereka berdoa, mereka mengampuni antara satu dan lain. Mereka, apalagi yang mereka buat? Mereka serah sepenuhnya hati mereka kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Beribu ataupun ribu orang menerima Yesus sebagai juru selamat. Inilah pesan dari firman Tuhan. Kita lihat pada zaman sekarang ini, kekuatan iblis semakin meningkat. Tidak ada kuasa yang lebih kuat selain daripada kuasa
Tuhan Yesus. Saya percaya elder mempunyai cabaran tersendiri. Saya katakan di sini dalam tulisan Roh Nubuat itu, dalam buku Kebahagiaan Sejati, bahagian doa di sana dikatakan berdoa secara kelompok dalam keluarga tidak cukup. Memang keluarga cabaran kita juga dalam kepimpinan sebagai elder ataupun pastor. Tapi itu tidak cukup kata di sana. Dan saya tambah di sini, dalam gereja kepimpinan kita berkhotbah, memimpin orang di dalam gereja tidak cukup. Kita perlu berdoa sendirian, tutup bilik, duduk berdoa untuk hikmat pribadi. Percaya atau tidak, coba perkara ini. Dan saya boleh lihat, saya cerita pengalaman saya terakhir saya di Kota Maruduk. Waktu itu di gereja Simpangan, 4 kerasukan serentak. Dalam pikiran saya apa saya buat? Panggil semua kawan-kawan elder. Saya terus terang, saya minta maaf lah. Saya boleh tahu elder yang bersedia. Dan saya boleh tahu juga diri saya bersedia atau tidak. Setan begitu kuat. Dan inilah ujian kita yang paling kuat. Apabila kita menghadapi krisis yang besar di dunia ini dari setan sendiri. Dan kalau kita tidak bersedia, pasti kita ditertawakan oleh setan. Memang saya minta izin kata Abah Hasan Dusun. Ada juga orang mengatakan, gorok dan elder meloi kan. Gorok dan pastor meloi kan. Itu cabaran kita. Jadi dalam buku kita Panduan Sidang, saya mau kita baca kembali, baca dan kelayakan dan tugas di sana. Memang kita orang yang berdosa, tetapi tiada yang melayakkan kita di dunia ini kecuali bila Roh Kudus memimpin kita. Hanya Tuhan yang melayakkan kita. Amin. Oleh itu, mari kita ambil cabaran ini. Duduk, tutup pintu, bersendirian, berdoa kepada Tuhan. Dan doa Anda, ini yang saya mau tekankan di sini. Doa Anda biarlah spesifik. Jangan terumbang-ambing doa kita. Saya ambil contoh. Ini yang saya belajar dari Paulus juga dalam Alkitab. Bila dia berdoa, dia sentuh kehidupan dia. Dia tidak katakan, oh Tuhan ampuni saya berdosa. Tidak. Paulus sendiri berdoa, dia mengatakan, saya bodoh nih Tuhan. Atau saya bodoh. Saya orang yang buruk. Yang saya pikir tidak bagus itu yang saya buat. Saya mau yang bagus tidak terbuat pula. Yang buruk pula saya terbuat. Inilah cabaran kita. Jadi kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, minta godok berganti. Saya pimpin kawan pun, saya berkhotbah pun, kadang-kadang saya pemarah. Tuhan tolong aku, tolong saya Tuhan. Berikanlah saya Roh Kudus supaya saya mempunyai hati yang suci. Dan sebagai ayat terakhir kepada kita semua, saya percaya bukan saya ataupun bukan pastor
Habat laung yang mengurapi kita. Walaupun dikatakan di sana pastor yang mengurapi, tapi dalam pembelajaran kita, Roh Kudus itu yang mengurapi kita melalui pendeta yang diurapi, melalui elder yang telah diurapi. Itulah sebabnya panggilan pengurapan itu sangat istimewa, sama dengan diakon dan diakonis. Ayat yang terakhir yang saya mau kongsikan ialah, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. 1 Korintus 16 ayat 14. Kesimpulan dari semua apa yang saya katakan tadi, kasih Allah itu luar biasa. Hanya Roh Kudus, buah dari Roh Kudus itu yang membawakan kasih itu. Dalam 1 Korintus 13 dan juga Galatia 5 22-23. Itulah yang kita mau keluarkan dalam hidup kita. Buah kasih. Bila dipecah kasih itu, semuanya lemah lembut ada, semuanya sabar ada, semuanya pemurah ada. Itulah cabaran dan juga apa yang kita doakan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, saat yang istimewa ini, di tempat yang istimewa, Engkau melihat setiap kami di sini, suami istri, para elder, dan juga pastor, dan juga anak yang berada di rumah mereka masing-masing. Mereka juga terfikir, apakah yang terjadi terhadap kami di sini? Engkau yang Maha Kuasa Tuhan, saat ini terlebih dahulu kami mohon keampunan. Segala kesilapan kami, kadang-kadang kami kata kasar, hati kami marah kepada seorang, atau kami tidak sabar Tuhan. Pada saat ini Tuhan, seperti yang Engkau janjikan, bila kami mengaku dosa kami, Engkau setia dan adil mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menerima kami sebagai elder dan juga pastor. Kami serahkan diri kami ya Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus Tuhan menaungi kami, dan Pastor Herbert Lau yang akan meneruskan upacara pengurapan ini Tuhan, menjadi satu kenyataan berkat Tuhan dan juga pencurahan kuasa Roh Tuhan terjadi di ruangan ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberkati setiap elder, setiap acara yang kami teruskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Amin. Terima kasih dengan renungan yang disampaikan oleh Pastor Hamid. Satu motivasi untuk kita para elder di daerah Kabak. Saya pasti pada tahun ini begitu banyak cabaran sekali, dan kita tidak tahu apa yang berlaku di hadapan kita. Tapi saya pasti dengan dorongan Roh Kudus, campur tangan Tuhan, tiada yang mustahil bagi kita. Dan pada masa ini mungkin kita bagi peluang juga kepada teman yang mau cakapin ya, mantan pastor daerah ataupun mana ini. Mantan pastor daerah pun boleh juga. Ya, tapi dia ini pengarah bagi Jabatan Pelayanan Sekolah Sahabat Sabah Mission, dan dia juga adalah pengarah Jabatan Pelayanan Pribadi di Sabah Mission. Jadi mungkin dia bagi sedikit ucapan sebelum kita memulakan program pengurapan. Bagi dokter bantuan mentadi setiap usaha Persatuan Kependetaan Daerah Kabak memarai ngaran-ngaran di elders dan urapan sadapan di banyak sebab perlu tokoh nuri nama dari SOP
mungkin adi asimbayan it koruham na ko mahiti dapan na saliran lohon niya ko magkano ko supaya inapahit koruham nga mingkakat supaya katutunihay ang isay pasangan dit elda urapan. Okay, tinanugam man ko patahak ko masa na setiap usaha Persatuan Elda di daerah Kapa memalaho ngaran-ngaran di Eldes dan urapan sa dapan di mana mana kada pekanala ikaruham jala. Jadi Mrs. Elda yang kada panggil berdiri saja di meja. Patutun pehan. Jadi Elda yang kada panggil panggil tahanan. Oke, terima kasih Pastor Herbert. Di sini adalah beberapa senilai elders yang bakal diurapi pada malam ini. Yang pertama, Elder Sony Tibun Timol dari Gereja SD Peporingan. Terima kasih karena istri beliau juga bersama-sama. Mungkin Elda kasih kenal nama Mrs. supaya kami kenal. Baik. Saya Elder Sony dari Gereja Peporingan. Saya punya Mrs. Nama dia Mrs. Agnes Bibi Toisi. Oke, kunsigaw. Terima kasih Elder Sony. Elder kedua yang akan diurapi pada malam ini adalah Elder Ernest Kelly Sudi, juga dari Gereja SD Peporingan. Persilakan Elder Ernest memperkenalkan istrinya dan seterusnya tampil di hadapan sini. Selamat petang semua. Saya Elder Ernest Kelly Subin dan istri saya adalah Puan Charlene Lisa Gabo. Terima kasih Elder Ernest. Yang ketiga Elder Yuk Cihua alias Wilfred dari Gereja SDA Kapal. Oke, minta izin Pak Mas supaya boleh nampak muka. Saya Yuk Cihua alias Wilfred, dan ini istri saya Kemiria binti Dawai. Ya itu sajalah. Terima kasih Elder Wilfred. Seterusnya senilai yang keempat Elder Eldin Devin, juga dari Gereja SDA Kapal. Senang sedapan, ya apa nggak Eldin Demin, harus anggup nga Wisi binti Kisil. Terima kasih Elder Eldin. Senilai yang kelima Elder Johan Dipin, juga dari Gereja SDA Kapal. Oke, selamat petang. Saya Elder Johan Dipin, istri saya Yam Nyuk Ing. Terima kasih Elder Johan. Senilai yang keenam Elder Busi Dingking dari Gereja Cabang Sekolah Sabat Piung Piung. Oke, selamat petang, selamat malam. Jadi semua kenal saya ini, saya paksa ntar orang lama. Jadi saya lah yang bernama Busi Gingging, saya daripada Sis Kampung Piung Piung. Ini istri saya, Puan Rasi Wasumbin dari Kampung Jaretau. Ada anak susu kami 3 sudah. Terima kasih Elder Busi. Kita persilakan Elder Busi ke depan dan istrinya duduk di tempat. Ya. Senilai yang ketujuh Elder Jonis Gotol dari Cabang Sekolah Sabat Kitagas.
Senang ya itu orang ko nga ini lambu. Terima kasih Elder Jonis. Saudara yang ke-8, Elder Betty binti Maratin dari Gereja SD Kitapol. Kapisanangan sa dapon katatong pensanan. Yaho Elder Betty Maratim. Iti napapangiring ko nga tanak. Kay Shernita Simon. Paham-paham na ba? Terima kasih. Elder Betty. Dan saudara yang terakhir adalah Elder Rick Willy Derry dari cabang sekolah sahabat Cibayo-Bayo. Saya Rick Willy dari Cibayo-Bayo. Hari ini bujang tapi ada bini udah di rumah. Itu bini kurang sehat jadi terpaksa itu orang. Terima kasih Elder. Dan inilah sembilan saudarai yang akan rapi dan saya minta Elder untuk mengambil jarak yang bersesuaian dengan SOP kita. Dan seterusnya saya serahkan kepada Pastor Ibrahim. Oke, konsiko setiap usaha. Oke, senangan na po mga iso ayat matadilan kita mengenai amanat kepada ketua gereja. Ang ayat ketiga matadilan Timotius. Oke, matadilan 1 Timotius 3 1 Gison turu. Nah, jadi iti na pangan nasihat di Rasul Paulus kuma di Timotius. Pamili nagay kadon nasihat kinaringan buat di elders dat man orapay katuang di bayna ang paringatan bagi di elders dat marapan dahulu. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cekap mengajar orang. Ayat 3. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disenangi dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat 5. Jikalau seorang tidak tahu mengetuai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ayat 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong, indah karena hukuman iblis. Ayat 7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia diugut orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Elders, Tuhan telah memanggil saudara untuk pelayanan sebagai ketua gereja. Gereja telah mengakui panggilan saudara dan melalui upacara doa dan penumpangan tangan yang akan dijalankan oleh para pendeta dan para elder ke atas kepala saudara. Sekarang saudara dikuasakan sebagai ketua gereja yang diurapi. Inilah kehormatan yang tinggi, namun kehormatan itu atau ini melibatkan tanggung jawab yang besar. Saya akan membaca
4 perkara. Oke. Dan apabila saya habis membaca semua 4 perkara ini, kalaulah kamu setuju, kamu katakan amin ataupun kamu angkat tangan. Dan bukan saja di hadapan Tuhan, tetapi di hadapan para elders yang sudah diurapi. Atas nama gereja Seventh-day Adventist. Oke. Saya mengamatkan saudara menganggap panggilan ini sebagai komitmen seumur hidup. Walaupun tubuh saudara dan minda saudara memerlukan rehat dan pemeliharaan, namun saudara selalu bersedia melakukan pelayanan pada hari siang dan malam. Mulai hari ini saudara adalah duta Tuhan di dunia yang berdosa. Yang kedua, sebagai elder, kamu harus hidup seperti Yesus. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dan juga kepada dunia sebagaimana yang Tuhan inginkan sebagai seorang Kristen. Namun di atas prinsip, berdirilah dengan teguh demi Tuhan. Walaupun dunia mungkin marah terhadap saudara, berdirilah dengan teguh di atas batu zaman Yesus Kristus. Yang ketiga, Anda harus menjadi pelayan yang baik, sedia membantu pastor untuk menggembalakan domba-domba dan anak-anak domba yang Tuhan percayakan kepada saudara. Bantulah pastor untuk memberikan domba-domba makanan yang berumput hijau, yaitu firman Tuhan. Bimbinglah mereka ke air yang tenang. Jadilah pelindung sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Bantu pastor, diakon dan diakonis untuk mencari mereka yang tersesat atau hilang. Mencari walaupun melalui cabaran-cabaran ataupun malam dan taufan, sehingga saudara dapat memanggil malaikat-malaikat bergembira bersama saudara. Berjalanlah mengasihi mereka, ataupun belajarlah mengasihi mereka yang sukar dikasihi, dan jadilah sahabat walaupun berhadapan ataupun terhadap musuh sekalipun. Yang keempat, khotbahkanlah firman Tuhan. Siap sedialah dalam situasi baik atau buruk untuk memberikan perkabaran kepada sesiapapun tentang pengharapan yang ada dalam diri saudara. Nyatakanlah apa yang salah, perbaiki apa yang salah. Celalah yang memberontak, doronglah yang lemah dan putus asa, serta bimbingan dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kamu sudah dengar amanat bagi kamu sebagai elders. Jadi persoalan bagi elders yang akan diurapi pada malam ini, adakah kamu dengan senang hati menerima cabaran ini? Kalau kamu bilang iya atau angkat tangan, biarlah ini jawaban kamu. Oke, polisi kau. Jadi kita sudah melihat ya respon mereka, dan saya percaya seluruh surga bergembira atas kerendahan hati mereka untuk menerima jawatan ini sebagai ketua gereja di tempat mereka masing-masing. Dan saya harap di mana saja kita melayani dan ada keperluan untuk melayani di tempat lain,
kita juga harus sentiasa ya terbuka untuk melakukannya. Pada masa ini saya ingin menjemput para elders dan pendeta yang sudah diurapi untuk menjalankan acara seterusnya, yaitu mengurapi 9 elders yang baru. Dan oleh sebab kita juga ya mau menyerahkan barang apa yang tidak diingini, sarung tangan di sini sudah disediakan. Jadi ini bagi elders sajalah yang ingin membantu kami untuk mengurapi mereka. Jadi saya rasa kalau kita minta semua elders, mungkin tempat ini tidak cukup bagi kita, tetapi mungkin saya ingin meminta bantuan daripada 2 elder untuk setiap elders yang diurapi. Oke, boleh? Siapa saja? Iya, pakai satu tangan saja. Oke. Saya minta bantuan daripada elders yang sudah diurapi, 2 untuk setiap elder. Jadi ada 19, ada 18 elders. Kalau boleh elders yang mereka akan melayani, kalau boleh elders dari sana untuk mengurapi mereka. Thank you. Tamadahai hi salam kerajaan surga. Mamarayo ihai dingarano sebab kasih kurniano. Inanggo pinatahak no kumadi gereja no. Sedepan di paino manangko siko ihai kumadi dia. Sebab harap peluang dahai pembendelan acara pengurapan kumad pipiro elders dan terpilih sebagai elders datang di paino. Menangkuan ko tama sebab pimpinan di Roh Al-Kudus melalui di lembaga-lembaga gereja pinapacalon di ngaran nila. Menangkuan ko tayin sana na pedi elders suang keluarga dio anggota-anggota gereja isi-isa ginaw dat minamili dia sebagai elders di salam pelayanan dia. Menangkuan ako may tikit-tikit di elder nakapuriman nila lalahaw kinahingan bagi dia dat mapili sebagai elder. Tatuang di baino mandahay urapay nila hi salam pakarajaan nila dat asuci. Menangkuan ako memerlu ialah kekuatan kebijaksanaan mantada sorga sebab kailah ialah pependalan di tugas dia dadamat longan-longan di pendeta elders dan mengigit di tuluh dan calon da elders. Ingku kurah kenapa minamberkat di nabi-nabi di guluh. Senggira ialah dan minangurap di pilihan no. Melalui di longan dila biarna iro Al-Kudus manhak dila kekuatan, manhak dila kebijaksanaan supaya hinanggo napa ila mandila panalana itugas dila sebagai elder wakil mantada kinaringan sebab ila napati nga noloho no sebagai duta. Terima kasih teman sebab ia berjanji tetuang di bana manhak di Roh Al-Kudus kumadila
lebih agayo ke manta diguluh. Berkatai na keluarga dalam masing-masing. Terlebih di dalam segi kerohanian, emosi, mental, dan fisikal. Melalui dialog, main pelihara pengindalanan dialog. Terlebih di dalam urusan pekerjaan lo, miagal di masa diguluh. Biar na bersatu ialah bersama-sama di Tuhan Yesus, bersama-sama pimpinan di Roh Al-Kudus, mandahai pasarau diti, eldes kumada dia. Mandahai pokeno iti, isalang ngaran Bapa, Tanak, Roh Al-Kudus. Amen. Okay, konsiko. Okay. Kiranya Gembala yang Agung berkata kepada eldes-eldes yang baru diurapi, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 21. Dari pejabat Seventh-day Adventist Mission, kami mengucapkan selamat melayani sebagai ketua gereja yang diurapi. Tuhan terus memberkati kamu dan keluarga kamu. Amin. Persatuan Eldes Daerah Kapak dan izin buat program terkait ibadah na berjaya terlaksana. Nah, amuti nalaksana iti program iti ay so nagi ofisisan iti Eldes. Tanya kepada ko, o memang iti na buat tim Eldes Daerah Kapak luar biasa. Puji Tuhan. Amen. Alipian senton, konta senton. Pero no, tada ako bersama-sama ako. Ano purimanan utamad berkat dan natarima ko manta din padanan LS na iti daerah Kapak. Memang ihaw kado nga ako da siyong ay silang pejabat. Ihaw na po din ako ijenis na asanangan medikal ng pejabat mantad jam 7 tanga gisong jam 5 sudah po. Sebab ako ko itihit sifat ko. Sanangan ako sila labus. Sanangan ako rumulat ako minahu. Ano na po, ya? Memang omis ako bekerja bersama-sama dengan nga iso at cabaran man kapatahong amat dati senang. Sebagai eldes di gereja dako masing-masing, harapon ko senggira kalabos i parancangan the mission 2022 isang 2025 dari mati tugasan ko, cabaran ako. Ngayon ako sa ko pelajaran parancangan mission. Supaya kailan ako bekerja sama. Ingkukuro ako dan pagpasebar itit Injil terlebih kumadi tulunsuay, kumadi tangan ako ataupun sesama anggota gereja supaya setia ilo isalam di gereja. Setia ilo kebenaran kerikatan di Tuhan Yesus. Memang sendiri akan bekerja sama.
melalui di Roh Al Kudus. Inapahit at imbabanta ko nga engganan sebab isi isu ko isalong pelanan. Yo sebagai wakil keluarga ko sendiri. Insan po kamba ko sa kanan ako, manako sikaw, manako tensionan, sukungan ako, doa nako kumadahay. Memang sebagai tulun, o bukit kekurangan ko. Mega mereka di pasar hamil-hai. Akan pasempurna. Ngahanggohit kelemahanku biar na kailo tepat pupuan saya bersama-sama. Isay na po isumuang biar na kailo tepat bekerja sama. Nunu ito senang biar na ini menjadi semangat hati supaya lebih setia ako isalam pelanan hati. Biar no isalam pelanan hati setia ako kada ako intangay icabaran ako may ako intangay sungkuro ginaya ko sa kinaringan sehingga berserah penuh ako kumakinaringan ina pa'y masalah o kita tako nga aiso ili sebab man tako laho ikinaringan pinamonsay ikintanong pamagunan sebab ini na maganda sana. Jadi insan po kay bago, terima kasih Tuhan peluang pun bekerja bersama-sama ako. Arul ginapo na. To amo ako na kahit yang melawat setiap gereja dari daerah. Ako na kahit. Jadi pagit sihan ako, piano. Sebab ay narikat setengah gereja narikat ko. Na manangkuan ako, hinanggot ako na po, isa na pa pamimpin ako. Biar na ito han Jesus sebagai pemimpin ako. Manangkuan ako, at ako kalamakpan. Sebab hinanggot ako na pa nga, sarkiasa ako nalanito. Jadi itino, cabaran ko kumadating, ataupun kontesanan, ang biar na kinarangan memberkati keluarga ako, isalam kerohanian, isalam kesehatan, terlebih masa-masa ini. Kita teruskan acara kita dengan penyerahan sijil pengurapan bagi elder yang sudah diurapi. Kita persilakan elder Eldin Demin. Diikuti oleh elder Rick Welly Leri. Diikuti oleh Elder Lucy Hinggi, cabang sekolah sahabat Tiung-Tiung. Seterusnya Elder Betty binti Maratin dari Gereja SD Kitapol. Seterusnya Elder Jonis Gontor dari cabang sekolah sahabat Kitagas. Penyerahan sijil seterusnya Elder Enes Kelly Subi dari Gereja SBI Keporingan.
Terusnya Elder Sony Simon, Gereja SD Keporingan. Terusnya Elder Johan Gipin dari Gereja SD Kapat. Dan yang terakhir adalah Elder Wilfred Yuk Cihua dari Gereja SD Kapat. Tanya diucapkan kepada semua penerima sijil pengurapan pada hari ini. Sudah. Spesial. Cuman kalau tuan rumah sudah kasih dia kerusi. Istri rehat bang pastor. Istri rehat, duduk-duduk. Istri rehat. Oh mau tirung. Kenapa? Terima kasih kepada host majelis. Terima kasih sekali lagi kepada semua elder yang menyokong elder yang baru diurapi tadi. Baik, dari meja ministerial secretary, sijil yang Anda terima itu, kalau kita lihat di sana masih Pastor Justin Bisut tanda tangannya. Sebab dia masih bertugas sepanjang bulan Februari ini. Jadi bulan Februari baru tanda tangan saya. Nah itu pemberitahuan dari kita. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa bukan saya punya tanda tangan. Ya, baik, yang kedua ialah mungkin daerah Kapak sudah tertunggu-tunggu siapa pendeta ataupun pastor yang diletakkan di sana. Dari meja Ministerial Secretary saya sudah tulis beberapa cadangan dan juga beberapa perbincangan dengan pastor lama, siapa orang di sana, tetapi nama-nama tersebut diteruskan kepada admin, super adcom, dan belum lagi diputuskan. Jadi harap bersabar. Saya percaya para elder sentiasa rajin melayani di gereja. Walaupun tidak pastor, kita bersabar sebab banyak isu-isu yang perlu saya berpikir dalam. Dan saya minta, ini permohonan saya, mohon semua elders, keluarga elders berdoa untuk hal ini. Berikan kepintaran ataupun minta pintaran dari Roh Kudus supaya sesuatu keputusan yang istimewa, yang baik dari Tuhan akan dilaksanakan. Jadi tolong doakan, kalau boleh kita boleh berpuasa untuk ini. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita sebab pelayanan Tuhan. Mari kita berpuasa, mungkin saranan saya simpel saja puasa. Puasa air. Berarti maksud saya tidak perlu makan petang, minum air saja. Itu terpulang kepada Allah. Jadi saya akan coba
berpikir dan saya akan berbincang semula dengan Exxon sebab mereka juga ada perencanaan yang saya belum tahu. Jadi kita berdoa untuk itu. Tuhan memberkati semua. Amin. Amin. Jadi sudah pasti bulan Februari baru ada jawatan hidup berkuasa kan Pastor. Jadi saya ambil kesempatan di sini juga lah, kalau tidak silap Pastor Helmut sebelah depan di gereja Bus itu kan LDLC. Di Kitapol. Ah? Oh, di Kitapol kan kita Bus. Itu mana Pastor Helmut? Kalau yang paling dekat Bus lah kan. Kadang-kadang pun kita tunggu nanti keputusan di grup kapalan. Ikut jadwal ya. Tapi saya percaya walaupun pastor ini nanti sudah berada di mision ladang yang lebih luas, ya bebas kayak ini kan cerita berhenti mana pun dia rumah dia dekat kapal. Ya. Oke, jadilah jadi dengan tidak membuang masa, mungkin pertanyaan jawaban itu sudah tersedia. Jam 8 sudah ini kan, kalau kira masa makan sudah ini. Jadi kita persilakan Gentleman Cingkol untuk berdoa khusus untuk sana. Kita berdoa. Tuhan yang dalam surga, Tuhan yang Ibu, terima kasih bersama Tuhan. Engkau bersama-sama Hai cara bersyukur berdoa. Terima kasih untuk Hai kesalahan program tadi dan terima kasih lagi Tuhan untuk arahan tersedia makanan sedepan itu. Kemudian pun berkatan juga cuma dibuat kami siapkan dengan saya akan menghilangkan nasihat Hai buat pekerjaan Hai kami membaik Tuhan semua pekerjaan. Terima kasih untuk bersedia berkatan. Di sana nanti mantu besar oleh anakmu dan Hai. Amin. Kamanahai di salam kerajaan surga, menangkau siko ihai dengan dia. Sinaru di acara pengurapan, di salam dan pengumutan makan, selesai. Menangkau aku itu isang pengalaman hal bersama. Menangkau menahap dahai isang gambaran. Sempurna dinumis. Saudara Allah berlihai di salam dan keluarga mereka. Lama dan dahai dan mulia bersama-sama dia. Inanggo Aisyah kita tangkian. Dan nanti kita pembangunan. Kalau kita mau aruhai, kita tangkian. Kaya ako tamasok pimpinan ni Roh Kudus pertemuan di malaikat mengutusnya. Pada hati yang senang sebagai selamat di hari karikat itu dan masing-masing. Berdoa ko termasuk Taisanan di LDS dan harapan sudah pendipana. Omid LDS terlain. Makiano ko termasuk penyerahan Roh Kudus Muhammad supaya salam dan peranan dia lebih kembali keluarga dalam masing-masing. Supaya ang dulu juga lebih tamanak pengaman dia supaya mudah sila kinaringan ang menghormati ang mga dia terlebih di salam pelanan dia supaya kailah menginsisiaw ang menahap dan kekuatan kemarin anggota-anggota dibagi makanahan pero ako gusto menahap dahil kebijaksanaan ng kuasa ng surga supaya barang ihai dimintakan sebab kebenaran dan pinatahan ni umat hai. Terima kasih Tuhan sebab ia memberkati sana di tangan-tangan dahil pinatahan ni umat hai. Baik isang sikul, baik isang kerja supaya dia nakadaman terus sa setiap umat dia. Terima kasih Tuhan sebab minano pakinuha doa dito
Mamanahay ko sa araw, kapusinang pinanahay ko madalian. Isalang palanan mo. Sa pagpakinunah diti, isalang maran, kuasa ni Tuhan Yesus, panagpustahay. Amen. Okay, sunong sarupon, kumatinsanan, elders na hiti daerah kapat, konsiko, program legality, luar biasa. Manta ko na po itangay, masah nga ni ba, na iti na iso program dan manungkuan na po pangalaman dati bersama. Manungkuan na po nunuhit perkongsian toko sudah pandipay na manah kekuatan kumatinsanan elder. Berdoa ko supaya insana na ko nga manahak sokongan kumatisan tisa ang terlebih kumadit Pastor Wagu at ako po ilan misay berdoa ko ingkukuro ko nupot minanahak sokongan kumadahay nga biar na iri kadaw sokongan man ko patahako kumadit Pastor Wagu ang terlebih doa ko supaya hinanggo tako na pa nga santiasa tako malani kinaringan isalam nakasatian tako pamnegalite mah tako kan I will go. May pihilam mo yung may ngob kada tako kota kinaringan bersama-sama dito. Tuhan memberkati. Amen. Shalom. Terima kasih kepada semua kita yang sudah menghadiri upacara pengurapan elders daerah Kapak sebentar tadi dan juga majelis sesuai kenal bersama dengan Pastor Herbert Laung, walaupun dia sudah berada bertugas di mission bukan lagi sebagai pastor daerah Kapak, tapi kita sangat bersyukur kerana perjalanan program kita pada malam ini sangat berjalan dengan lancar di atas kerjasama daripada semua AJK, terlebih juga kepada tuan rumah kita Lodge itu Elder Meldi. Terima kasih di atas segala hospitality yang telah diberikan kepada kita dan juga kepada saudara Elder Doni sebagai juru kamera kita yang bertungkus lumus untuk mengambil segala rakaman yang sedang berlaku pada malam 29 hari bulan Januari. Semoga kita akan terus maju sebagai penginjil dan pekerja-pekerja Tuhan di daerah Kapak ini. Sekian, terima kasih. Oke, kami dari pihak Navita mengucapkan terima kasih atas penghargaan dan kepercayaan yang diberikan untuk kami menjadi tuan rumah pelaksanaan pengurapan elders yang baru dan juga sesuai kenal yang kita sudah adakan pada 29 hari bulan Januari yaitu malam ini. Dan kami sangat berterima kasih karena sokongan yang luar biasa yang telah ditunjukkan. Terima kasih juga khasnya untuk derma-derma yang sudah diberikan untuk menyokong pelayanan sosial dari Navita yang sudah diberikan oleh semua yang telah datang. Dan kami juga mengharapkan ini bukan kali yang terakhir, tetapi semasa nanti kita akan dapat jalankan juga di sini acara-acara seperti ini. Dan kami juga mempelawak untuk siapa saja yang mendengarkan acara ini, kamu boleh menghubungi kami kalau seandainya kamu mempunyai rancangan yang boleh dilaksanakan di Navita. Kami akan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin dengan harga yang bersahabat. Jadi semua boleh dirunding untuk kita saja ini. Oke, mungkin istri saya ada pesan. Oke, dia bilang itu saja. Jadi terima kasih juga Cikgu Doni yang telah merekam semua peristiwa yang berjalan, dan semoga ini akan memberkati setiap yang akan mendengarkan. Kita akan lebih disatukan dan dikuatkan menanti kedatangan Tuhan yang sudah dekat, dan kita menghadapi cabaran yang banyak. Perlu persatuan dan perlu sokongan satu dengan yang lain, saling kerjasama sehingga kita akan memperoleh kecurahan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Semoga Tuhan memberkati pelayanan persatuan elders
daerah Kapak ini. Tuhan memberkati. Amin. Amin.